Mendikbudristek yang sering dipanggil dengan julukan Mas Menteri ini lebih suka mengurusi hal-hal yang berada di permukaan, seperti masalah seragam siswa sekolah, ketimbang mengurusi masalah-masalah pendidikan yang lebih vital dan fundamental. Kawan Minmot, kita berjumpa kembali dalam program Kata Minmot. Terima kasih untuk Anda yang telah menjadi subscriber setia kami. Juga terima kasih untuk Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Melalui Kata Minmot kali ini, kami mengajak Anda untuk kembali menyoroti bidang pendidikan yang menjadi salah satu program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Kita semua tahu bahwa pendidikan merupakan salah satu fondasi utama pembangunan nasional. Pendidikan merupakan investasi yang sangat penting dalam upaya mempersiapkan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing dengan generasi muda dari negara lain, serta untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dengan menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang tangguh, produktif, terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun masalah pendidikan di negeri kita sangatlah kompleks. Banyak masalah pendidikan yang belum berhasil ditangani dengan baik dan perlu dibenahi sesegera mungkin. Mulai dari masalah-masalah klasik seperti kesejahteraan guru dan dosen, terutama guru dan dosen honorer, kurikulum yang tidak pernah ajeg, infrastruktur, khususnya bangunan-bangunan sekolah yang tidak layak di berbagai daerah, biaya pendidikan yang semakin mahal, proses pembelajaran serta masalah kekerasan di berbagai lembaga pendidikan, beban guru dan dosen yang semakin berat dan tidak sesuai dengan imbalan yang mereka terima, serta setumpuk persoalan lainnya yang tampaknya tidak diurusi dengan serius oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim. Mendikbudristek yang sering dipanggil dengan julukan Mas Menteri ini lebih suka mengurusi hal-hal yang berada di permukaan, seperti masalah seragam siswa sekolah, ketimbang mengurusi masalah-masalah pendidikan yang lebih vital dan fundamental. Anggaran pendidikan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sebagai perbandingan, dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar Rp665,2 triliun atau sekitar 20% dari total anggaran belanja negara. Anggaran ini melonjak cukup besar jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan dalam APBN 2023 sebesar Rp621,3 triliun dan anggaran pendidikan dalam APBN 2022 sebesar Rp542,8 triliun. Tetapi kenaikan anggaran pendidikan dalam APBN dari tahun ke tahun itu belum dapat dirasakan manfaatnya sepenuhnya oleh masyarakat, termasuk para pendidik yang sampai sekarang masih mengalami kesulitan dan hambatan dalam proses belajar dan mengajar. Dan sekali lagi, masalah-masalah yang dihadapi masyarakat serta para pendidik itu merupakan masalah-masalah klasik yang sudah menahun. Harapan kita bertumpu pada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang sudah memiliki sejumlah resep untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita. Di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan, Prabowo Gibran berkomitmen akan membangun dan memperbaiki sekolah-sekolah yang kini berada dalam kondisi tidak layak dan tidak memadai. Kemudian melengkapinya dengan laboratorium,
serta perpustakaan yang memenuhi standar. Prabowo juga berencana membangun sekolah-sekolah unggulan di setiap kabupaten yang disesuaikan dengan kebutuhan di kabupaten tersebut. Semoga di masa pemerintahan Prabowo Gibran yang akan dilantik pada bulan Oktober mendatang, kita tidak akan lagi menemukan sekolah-sekolah yang rusak berat dan tidak layak digunakan. Prabowo Gibran juga akan menaikkan gaji aparatur sipil negara atau ASN yang berprofesi sebagai guru dan dosen, termasuk guru dan dosen honorer, serta mengurangi beban kerja administratif yang selama ini memberatkan guru dan dosen. Semoga upaya Prabowo Gibran untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen yang tergolong ASN itu akan diikuti oleh lembaga-lembaga pendidikan swasta yang selama ini tidak serius memperhatikan kesejahteraan tenaga pengajar mereka. Prabowo Gibran menyadari bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan serta penguasaan sains dan teknologi. Prabowo Gibran akan menyempurnakan kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah dengan kurikulum yang tepat guna, yang bertujuan mengeksplorasi bakat para siswa masing-masing, sehingga bisa langsung dipraktekkan oleh para siswa setelah mereka lulus sekolah. Kualitas pendidikan akan ditingkatkan melalui pengembangan kualitas guru, pengembangan fasilitas pendidikan, termasuk menyediakan dana abadi pendidikan, dana abadi pesantren, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Di bidang sains dan teknologi, Prabowo Gibran akan mengusahakan dana riset dan inovasi yang cukup besar agar lahir semangat untuk berinovasi di bidang tersebut. Prabowo Gibran menyadari bahwa kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi merupakan suatu keharusan dalam upaya memperkuat kemandirian bangsa. Prabowo Gibran juga berkomitmen untuk melanjutkan program-program pendidikan yang telah dijalankan Presiden Jokowi, seperti program Indonesia Pintar atau PIP, yang menyasar sekitar 20 juta siswa sekolah, Kartu Indonesia Pintar atau KIP untuk kuliah, yang menyasar hampir 1 juta mahasiswa, serta tunjangan profesi bagi para guru non-ASN atau guru honorer yang jumlahnya lebih dari 1,5 juta orang. Program makan siang dan susu gratis di sekolah-sekolah dan pesantren juga merupakan upaya Prabowo Gibran untuk memenuhi kebutuhan gizi para siswa dari semua tingkatan, agar bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Bahkan Prabowo pernah mengatakan, program makan siang dan susu gratis ini pada saatnya nanti akan diberikan pula kepada para guru, termasuk para guru honorer. Pemenuhan kebutuhan gizi ini juga akan diberikan kepada ibu-ibu hamil dan balita untuk mengurangi gejala stunting, dengan harapan pada saat anak-anak balita itu sudah memasuki usia sekolah, mereka tidak lagi mengalami kekurangan gizi. Tentu saja masih banyak lagi program-program unggulan Prabowo Gibran di bidang pendidikan jika dirinci secara detail. Masalah pendidikan serta program-program Prabowo Gibran untuk mengatasinya tidak akan selesai dibahas hanya dalam satu edisi Kata Minmot. Untuk itu, kawan Minmot melalui channel kami Man of Our Time yang akan diubah namanya menjadi channel Minmot, kami akan menyajikan program-program pendidikan sebagai salah satu keikutsertaan kami dalam mengawal program-program Prabowo Gibran di bidang pendidikan, seperti juga program-program pertanian dan berbagai masalahnya yang sudah kami mulai penyajiannya. Sampai di sini dulu, kawan Minmot. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.
Salam Minmot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.